Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para netizen, untuk warganet yang telah bersedia untuk menonton video-video saya. Dan terima kasih atas dukungannya berupa subscribe, berupa like, ataupun berupa komen. Untuk yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk memberikan subscribe, like, dan komen untuk channel saya ini, agar saya terus bisa membuat video-video memberikan informasi-informasi, baik informasi yang biasa maupun yang luar biasa dengan cara yang sederhana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang film KKN Desa Penari yang kedua, yaitu yang bersubtitel Luwih Dawa Luwih Medeni. Seperti apa ulasan saya? Yuk kita ikuti video ini sampai selesai. Tonton video ini sampai selesai agar Anda paham dan mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Di film KKN Desa Penari sequel kedua ini, atau lanjutan dari film KKN Desa Penari yang pertama, dengan subtitle yang sekarang ini adalah Luwih Dawa Luwih Medeni, itu setidaknya saya mencatat ada sekitar 15 adegan baru. Dan menurut saya adegan-adegan baru itu ada beberapa yang menambah kekuatan cerita, tapi ada juga yang datar-datar saja, alias tidak ada perubahan yang signifikan dibanding dengan film KKN Desa Penari yang pertama. Tapi setidaknya saya mencatat ada 3 hal yang menarik buat saya untuk kita bahas di film KKN Desa Penari ini. Yang pertama adalah munculnya atau ikut sertanya Tris lawas era 70 atau 80-an sampai 90-an gitu ya, yaitu Lydia Kandou. Di scene-scene awal, artis senior ini berperan sebagai ibunya Widya, salah satu mahasiswi yang ikut di dalam KKN di Desa Penari ini. Dan kemunculan Lydia Kandou ini sekaligus mempertegas atau menegaskan bahwa sang artis ini akan kembali ke dunia layar lebar. Seperti kita tahu sebelumnya, atau tahun 2022 kemarin, Lydia Kandou juga ikut main di layar lebar, bahkan perannya cukup sentral, malah bermain bersama putrinya yaitu Naysila Mirdad. Film tersebut kalau nggak salah berjudul Inang. Genrenya sama dengan film KKN Desa Penari ini, yaitu film horor. Nah, kemunculan Lydia Kandou itu buat saya itu mengobati kerinduan angkatan 70-an, angkatan 80-an, sampai 90-an terhadap artis senior tersebut. Karena seperti kita tahu, Lydia Kandou sudah lama vakum di dunia perfilman. Dan ada satu hal yang menarik buat saya dari peran tersebut, peran ibunya Widya tersebut, yaitu ketika Lydia Kandou atau si ibunya Widya itu, walaupun scene-nya pendek, adegannya pendek, tapi ada satu dialog yang menurut saya itu bagus atau menarik, karena dialognya itu begini kira-kira. Menurut orang Jawa, air mengalir selalu ke timur, dan di timur itu berkumpul dari yang baik sampai hal yang buruk, sampai hal yang paling buruk. Nah itu, dan dialeknya itu diucapkan dalam dialek Jawa Timur. Sedangkan kita tahu bahwa Lydia Kandou adalah berasal dari Manado. Hal menarik kedua di film KKN Desa Penari ini sebetulnya juga ada di scene atau adegan-adegan di KKN Desa Penari yang pertama dulu ya, yaitu adegan-adegan ketika Pak Lurah, terus para mahasiswi, terutama si pemeran Nur, itu meminta bantuan kepada Mbah Buyut. Mbah Buyut di sini diperankan oleh Pak Diding Boneng, yaitu
sesepuh di desa KKN tersebut yang memiliki daya linuwih gitu atau kemampuan yang lebih itu di dunia spiritual atau supranatural. Ya, jadi meminta bantuan Mbah Buyut atau dukun di desa setempat untuk ikut mengobati gitu ya, atau ikut menetralisir ketika para mahasiswa ini ada yang kesurupan. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada dialog-dialog antara manusia dengan jin, seperti kayak Mbah Buyut itu berdialog dengan Mbah Dok Mbah Dok ini kodamnya dari Nur, yang mengikuti Nur gitu ya. Terus kemudian bukan hanya Mbah Buyut sebagai dukun saja yang komunikasi dengan Mbah Dok, tapi juga di akhir cerita itu dikisahkan Nur itu ketemu dengan Pak Kiai. Pak Kiai ini pun juga berkomunikasi atau berdialog dengan Mbah Dok sebagai jin. Nah, terus kemudian ada adegan lain, yaitu Badarawuhi atau jin penguasa di hutan desa KKN tersebut itu berkomunikasi dengan Nur melalui jasadnya atau raganya Widya begitu ya. Tiba-tiba ingatan saya itu mundur beberapa bulan yang lalu, tepatnya 2022, yaitu perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Itu kira-kira perseteruannya itu ya tentang hal-hal semacam kayak di Desa Penari itu, tentang gaib, terus kemudian tentang jin, terus kemudian tentang keberadaan dukun gitu. Pesulap merah waktu itu kalau tidak salah itu menyampaikan atau membongkar itu kasus oknum dukun palsu yang tidak dipercaya oleh pesulap merah itu bisa komunikasi dengan bangsa jin. Ya, terus kemudian di film KKN Desa Penari itu ada adegan-adegan yang seperti yang saya sebut tadi. Begitu. Nah, sekarang kita kembalikan ke diri masing-masing. Apakah manusia itu bisa berdialog dengan jin atau tidak gitu. Itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Tapi di film KKN Desa Penari ini itu menurut saya itulah kearifan lokal Nusantara yang tetap dipercaya atau dilestarikan oleh sebagian masyarakat di Nusantara, terutama masyarakat Jawa. Terbukti dengan adanya produksi film ini yang diproduksi oleh produser atau rumah produksi, itu berarti pihak rumah produksi dan produser itu membaca bahwa kearifan lokal semacam ini masih dipercaya oleh mayoritas penduduk di Indonesia, khususnya di Jawa. Hal menarik yang ketiga buat saya adalah film KKN di Desa Penari Luwih Dawa Luwih Medeni ini hadir itu hampir bersamaan dengan film Avatar yang kedua juga gitu ya. Nah, di film Avatar ini juga film fiksi yang penggemarnya pun juga banyak, tapi produk impor. Nah, di KKN di Desa Penari yang kedua ini itu berani muncul atau berani launching hampir bersamaan dengan film Avatar tersebut. Jadi apakah film KKN Desa Penari ini akan sesukses yang pertama, atau mungkin pihak rumah produksi atau sang produser itu hanya ingin mencapai target 10 juta penonton, karena tercatat sampai hari ini yaitu tadi masih atau sudah sampai ke 9.700.000 sekian penonton. Nah, biar bagaimanapun juga kearifan lokal di Nusantara itu perlu kita lestarikan, baik melalui kehidupan sehari-hari ataupun melalui film-film seperti di KKN Desa Penari ini. Bagi yang belum nonton, saya sarankan untuk nonton film KKN Desa Penari ini, karena di situ menunjukkan begitu kentalnya kearifan lokal di Nusantara. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda, Tuhan melindungi, dan salam NKRI.